menjadi anak yang matang secara baik fisik motoriknya, Bu. Aja diternakan guru. Orang nyambung, Bu. Ada singke. Kadang saya cerita, Bu, sering keliling-keliling, Bu, cerita. Ada anak yang saya ceritain, yang lain pada ketawa, dia mah. Kini orang dong, Bu. Enggak sih orang dong. Jadi harus dimatangkan dulu nih sensorinya. Ada 7 sensori, berapa, Bu? 7. 3 yang paling utama nih, Bu. 3 paling utama. Saya sisipkan saja, Bu. Yang pertama, Bu, ini sensori taktil. Apa, Bu? Taktil. Tahu taktil, Bu? Baru-baru rumah nih, Yusuf. Sensori perabaan. Biasanya anak ini yang bermasalah adalah nih, anak yang bermasalah biasanya takut sama baju yang berkerah. Anak si ceweknya lagi ya, anak labelnya kan. Memis kerja. Itu bermasalah bajunya, Bu. Nah, diwaspadai dari sekarang, Bu, dicek. Ada sih anak yang wedding, Bu. Apa, Bu? Yang apa? Apa sih kan namanya kan? Selamar kan, Bu, ada, Bu. Benyek kan? Slime ya, Bu. Ada sih wedding, Bu, bocah, Bu. Wedding. Ada yang takut dengan boneka berbulu, ada? Anak kita pertama, Bu. Anak kita pertama wedding, Bu. Garan yang STK pun ada sing arane monkey bar, Bu. Yang gini nih, naik. Kudu wajib tuh. Berapa buat ini, Bu? Ada ya? Oh, berarti bagus. Monkey bar, kalian mana nih sekolah anak Bu? Udah rasanya, Bu. Buat melatih perabahannya. Itu yang bermasalah. Ya, Bu. Ada sing wedding sawah, Bu, jangan sawah. Taktil, Bu. Kalau sekarang masih bermasalah, ibu harus kondisikan ia biar tidak takut sama lembek, becek. Ada sih weddingan becek. Yang kedua, Bu, tadi kenapa saya ajak jongkok, berdiri, jongkok. Ada anak yang proprioseptifnya tidak berkembang optimal. Apa itu proprioseptif? Sendi-sendinya, Bu. Ada yang kaku, ya. Ada nggak boneka anaknya, Bu? Garan ngajaknya anaknya Mbak Melayu, Bu, aja ditipangnya, Bu, Mbak Melayu aja. Jangan lari, jangan lari. Aku lari. Saya tiwang tuan. Berlaku. Mesti warna. Bocah itu Mbak Melayu, udah orang apa, Bu? Saya kita takoni, Bu, di prop, Bu, ya. Profesi pemain sepak bola yang tidak berlari mana? Ada nggak? Gajah? Pelari yang tidak berlari ada? Saya kira anak Bu, misalnya Bu, ya, Messi, misalnya Ronaldo, di kon pelatih Melayu, orangnya klemen. Kita pengen bagi cilik di kon ibu kita aja Melayu, kon laku baik, bukan regel jadi. Oh, oleh siapa? Oleh buat. Aja dipengin, cuma nak larinya hati-hati. Papaning prakalan dor aja dipengin. Turun, Hai, bukan pegawai jadi PLN, Bu, mana barang waktu itu premen. Barang kok jadi laki, Bu, sing lanang jadi laki. Dikon rapiin, bener kan genteng sih kan? Ayo lama di kita nih. Terus ngomong siapa? Ibu nih, nggak habis. Anak saya yang kedua, Bu, suka naik genteng. Apa yang saya lakukan? Nah, di belakang di bawah gitu, ini kan disirat deh. Di atas mana? Atas genteng loh, ibu ngomong. Langkah yang pertama saya bilang, ya udah nak, hati-hati pegangannya yang turun di dua genteng, Bu. Orang apa? Aja ibu di sini mana pakai luar berapa? Yang didamping, ya. Iya, bukan merosot orang apa. Ya berapa nih begitu ya? Tepuk satu. Ada berapa tadi, Bu? Satu kan? Taktil. Yang kedua proprioseptif. Nanti saya sebutkan terakhir, Ibu, ya. Yang terakhir ini. Yuk kita dengan cerita teman-teman. Mulutnya ditutup, dikunci rapat-rapat. Cerita dimulai. Pagi itu teman-teman ada seorang anak namanya Nisa. Siapa namanya? Ada yang namanya Nisa di sini? Oh, tidak ada. Nisa bangun ketika mendengar suara ini nih.
Itu suara apa? Suara mulut saya. Suara ayam. Ini suara mulut, suara ayam, benar. Tepuk tangan. Misalnya bangun, tapi bangunnya bukan senang teman-teman, malah nangis, teriak-teriak. Mbaknya, ayahnya datang bergegas teman-teman dari ruang tamu, diketuk pintu kamarnya. Nisa, Nisa, masuk ayahmu. Dibuka pintunya. Dilihat Nisanya teman-teman duduk di atas tempat tidur sambil nangis. Ditanya sama bapaknya, kenapa kok bangun tidur nangis? Kenapa? Kenapa? Nggak tahu, bangun tidur tiba-tiba sakit. Apa yang sakit? Mata. Coba dilihat matanya, pas dia matanya merah teman-teman. Matanya kenapa? Ya Allah, kok merah amat deh? Gara-gara apa nih? Tadi malam tidur jam berapa? Jam 11. Ya iya. Ngapain? Main handphone. Ya iya. Berapa lama? 5 jam. Kelamaan. Ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Nggak mau. Dibawa. Enggak. Bawa. Enggak. Kenapa? Takut ayah. Takut sama siapa? Kata teman-teman kalau dibawa ke rumah sakit harus disuntik, nanti pantatnya bolong. Nah, enggak setiap yang sakit itu dibawa. Bawa. Mau sembuh? Mau. Ya udah. Akhirnya kemudian keluarin handphone. Diangkat teleponnya sama rumah sakit tuh sama petugasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa kirim mobil ambulan? Bisa. Alamatnya di mana? Di dekat RA Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Oh siap. Meluncur teman-teman. Disiapin mobil ambulan. Mobil. Pakai alarm. Cepat teman-teman. Karena cepat sampai di rumah siapa? Nisa. Keluar dari dalam mobil. Petugas pakai baju putih-putih jalan ketuk pintu, ngucapin salam. Assalamualaikum. Nisa di dalam. Siapa yang ngetuk pintu? Oh, suaranya serak. Itu suaranya kayak. Diketuk lagi. Assalamualaikum. Jangan-jangan setan. Nyari bapaknya teman-teman. Nisanya lari nyari bapaknya. Dapur satu. Bukain pintu, ada yang ngucapin salam. Takut setan. Bukan setan. Jangan takut sama Tinggal takut doang. Belajar berani. Buka pintunya. Langsung dibuka pintunya teman-teman. Misalnya jalan pelan-pelan. Deketin pintu. Kok kenceng banget ya? Sampai akhirnya dekat pintu, dibuka pintunya teman-teman. Ngomong apa tuh bahasa? Iya. Mau ngapain? Mau jemput kamu. Naik apa? Naik mobil. Mobil apa? Ambulan. Ada pocongnya nggak? Nggak ada. Pocong. Mobil ambulan. Ayo ke rumah sakit. Nunggu ayah. Iya, ditunggu. Akhirnya mereka berangkat kemana teman-teman? Kenapa?
Mau berobat? Siapa yang sakit? Gara-gara apa? Berapa lama? Dibawa ke rumah sakit, diperiksa sama dokter, teman-teman. Dokternya berani banget. Yang berani kalau diperiksa sama dokter. Diperiksa tuh teman-teman. Diperiksa detak jantungnya. Berapa menit? 20. Baterainya udah habis. 20 baterainya habis. Pegel ya. 10 menit. Lomba duduk rapi. Bu, anak saya sampai sekarang yang dua-duanya ini laki-laki. Yang pertama usia 12 tahun mau kelas 6. Yang kedua usia berapa ini? Baru ingat itu. 9 tahun. Saya ingat ya kelas, Bu. Maklum ya, berapa? 9 tahun, Bu. Usia kelas 2. Di usianya yang keempat tahun, Bu, dulu adiknya itu minta handphone. Abi aku minta handphone. Pengen punya handphone, teman-teman punya handphone. Tetangga kami sebelahnya punya handphone, Bu. Anak kami di duduk kadang pengen, pengen duit. Satu hal yang pertama saya sampaikan sama dia, nak, kamu itu butuh apa ingin. Nah, pahami Bu, anak-anak itu konsep kebutuhan mana keingin. Nah, itu dulu Bu. Aku butuh dari mana? Kalau kamu nggak pakai handphone mati? enggak, Kalau nggak pakai handphone, apakah haus? enggak. Yang kamu butuhkan sekarang makan, minum, belajar, selesai. Terus aku pengen punya handphone, mau telepon. Kalau mau telepon pakai HP Abi saja, atau pinjam ke HP Umi. Sebentar, emang gak usah lama-lama. Kenapa? Nih dengerin, yang nyiptain handphone tahu nggak Bu? Microsoftnya tahu nih, Apple siapa nyiptain? Steve Jobs. Bu, yang nyiptain handphone aja ngasih handphone pada anak yang usia berapa tahun? Ketika ia menginjak usia 18 tahun, Bu, bahkan usia SMA, dikasih baru handphonenya. Lah kita berani-beraninya gak nyiptain tapi ngasih anak handphone usia 3 tahun, 2 tahun. Benar? Benar? Kenapa? Karena ia tahu yang nyiptain, Bu, bahayanya ini. Ini bahaya, Bu. Bahaya. Tepuk satu. Sesudah dipahami mana kebutuhan dan keinginan, maka saya sampaikan, nak, kalau kamu benar-benar pengen handphone, kasih angan-angan, Bu. Ya udah, kasih perjanjian sama Abi, kamu hafalin 5 juz Al-Quran baru nanti kasih handphone. Iya, udah senang, Bu. Bikinnya 5 juz gampang. Kalian kan hati. Alhamdulillah sampai saya juga ngapal, Bu. Buat persyaratan yang sulit, Bu. Ya, buat persyaratan yang sulit. Itu satu, Bu. Sampai sekarang kakaknya baru cuman hafal baru 2 juz. Belum hafal nih. Ngotot kemarin lebaran minta handphone, dapat uang apa? Persenan dari saudara-saudaranya. Itu nyentuh angka hampir 1 juta. Anak kami. Yang pertama, yang kedua. Bi, aku mau beli handphone. Belum cukup uangnya. Kalau HP Abi berapa? Jadi aku udah ngotot baik, Bu. Ini harganya Abi murah sekarang, harganya 500.000. Ya udah, Bi, apa aku bayarin? Ngengkeng dari belum butuh saya, belum butuh. Aku pengen punya, belum butuh. Nanti kalau sudah butuh Abi kasih. Kamu pengen HP apa? iPhone. Oke, siap. Pahami kebutuhan itu dulu satu. Yang kedua, Bu, kalau dia udah terlanjur, Bu, wis kadung kita wis kadung teman main HP, maka batasi penggunaan handphone. Dibatasi. Berapa tadi saya bilang sampai mana berapa menit, teman-teman? Perjanjian Bu, udah, Bu. 10 menit. Gimana kontrak kerjanya, Bu? Nah, Ibu pinjamkan 10 menit. Nanti kalau sudah selesai waktunya, Ibu ambil meskipun kamu nangis. Setuju? Setuju. Karena anak ini belum paham konsep 10 menit, yang pegang kunci siapa berarti? Orang tua, bapak atau ibu bilang sama anaknya, "Nak, sudah 2 menit ya, 8 menit lagi." Ingat kan Bu? 5 menit deh, Nak. 5 menit lagi. Sudah 7 menit, Nak. 3 menit lagi. Nah, waktunya habis. Tiba-tiba anak saya yang kedua tuh, Bu, si cilik kan, nangis. Nangis kejar. Berapa lama, Bu?
3 jam. Alhamdulillah. Tak bilang makan. Biasain nangis saya. Pegel sih. 3 jam berlalu pegel ordinarnya. Akhirnya apa Bu? Sudah daripada pegel maluran mending bahaya. Kalau ibu kasih, maka dia akan belajar apa Bu? Kalau aku mendapatkan sesuatu berarti aku harus itu yang akan ingat. Karena belajar dari situ. Tiba-tiba bapak nengen aja kan aja. Buat kesepakatan sama suaminya harus kerja sama tuh. Aja bapaknya super pegel itu. Wes Pak, mendingan nangis saya daripada nangis di masa yang akan datang. Nih pertama teman-teman nih, handphone itu dokternya jelasin, Dek, handphone itu bisa yang pertama, kenapa nggak boleh sama anak-anak lama-lama? Pertama bisa merusak mata. Teman-teman punya mata? Mana matanya pegang? Ada berapa? Kalau matanya rusak ada yang jual? Laku. Nih kejadian di Cilegon Bu, ada anak yang qadarullah pas pandemi kemarin tuh main handphone terus karena belajarnya pakai apa yang terjadi Bu? Mata anaknya jadi minus 10. Pegel kan Bu? Nyembuhinnya bener? Matanya Bu? Karena di layar handphone ini ada namanya teman-teman namanya sinar biru. Sinar apa? Sinar biru itu apa dokter? Sinar biru itu yang bisa menjaga handphone tetap nyala, tapi bisa merusak mata. Karena anak-anak ini belum punya gerak refleks mata yang cukup, nggak bisa ngedip-ngedip melompat ke pengen yang HP gue beneran. Jadi matanya kering intinya. Ya. Yang kedua teman-teman, kenapa nggak boleh lama-lama pegang kepala? Pegang kepalanya. Ada kepala? Di dalamnya ada apa? Siapa yang punya otak? Angkat tangan. Nanti yang dirusak otaknya. Kenapa dokter? Nanti bisa jadi gini nih. Apaan tuh? Apa? Gila. Aku nggak mau. Yang dirusak nih otak depannya nih Bu. Prefrontal cortex. Games nonton film yang dirusak ini. Kalau terlalu nyaman, dopaminnya basah dengan kegiatan-kegiatan tersebut, bukan dengan berlarian, bekerja kejaran, main petak umpet, main dapur, main engklek. Bagaimana ini aku dimana dia? Saya cuma borong-borong bocah saya. Anaknya main HP. Ya, siapa yang suka main kejar-kejaran? Kamu sekalian main jatuh baik. Ibunya jadi kepar deh, nampak kamu tuh sini mana? Masa gitu, gak usah keluar main. Tapi diawasi aja main, bukul-bukul gitu. Dia anak itu ya Allah. Saya pernah Bu, saya saking ngeparnya Bu, mohon maaf Bu, anak yang kedua Bu. Orang balik-balik tengah maghrib tak gelat ini kan ding, bocah. Tak gelat tiba tanya teman-temannya Bu, gak ada yang tahu. Gak ada yang meninggi Bu, turunin tenda. Ketutupan orang kedeleng. Keturunan kok gak usah bocah. Tak gelat ini sirama. Jadi turun. Tadi perlu diawal. Satu. Ya, janji main HP-nya dikurangin siap. Berapa menit? Wah, lebih 5 menit lebih bagus. Oke, tepuk tangan dulu dong. Akhirnya misalnya diobatin Bu. Diobatin deh. Diobatin sama dokter ya. Siapa yang? Disuntik. Enggak disuntik. Pakai apa? Pakai obat tetes mata. Sakit nggak? Enggak. Kayak apa? Kayak digigit. Gigit apa? Dinosaurus. Kayak dinosaurus gede. Enggak, gigit semut. Diambil obatnya. Ditetesin ke mata tuh. Sakit dokter, matanya copot. Enggak, masih ada. Sakit banget. Iya itu makanya jangan main HP lama lah. Yang terakhir Bu, yang kedua tuh Bu, yang tadi otak tuh Bu. Ada anak yang momen saya agak lompat-lompat. Ada anak yang tadinya normal Bu, di TK-nya normal, gara-gara main HP pas masuk SD itu diobservasi sama sekolah. Kebetulan kenal, dulu saya pernah ngajar di situ. Ternyata apa Bu? Diagnosanya jadi autis. Kalau anak yang mau jadi autis, deketin aja sama handphone lama-lama, nggak apa-apa Bu. Sama pengen. Nggak menang gak ya? Wes Bu, lamun menang mah anaknya diobat bius deh, suntik Bu. Wes, menang insyaallah. 2-3 tahun. Enggak salah Bu, salah ya. Jadi gini Bu,
Tanggung jawab bersama Bu, bukan hanya orang tua dan anak-anak, bukan hanya lingkungan saja, tapi orang tua kerjasama Bu. Bahwa memang kita tidak bisa menafikan teknologi itu ada dan berkembang, maka kita perlu mengikuti, tapi punya batasan mainnya Bu. Ada batas mainnya juga Bu. Nih ada satu kartun juga, mohon maaf. Ibu cek dulu kalau udah anak-anaknya suka nonton film kartun, dicek juga tontonannya Bu. Khawatir tontonannya itu tidak mendidik. Ada film kartun yang namanya judulnya gini, Happy Free Friends. Tahu? Tantangan kayak bocah Bu, bener Bu mah. Boneka lucu, tapi di dalamnya apa? Mohon maaf Bu, baturnya dicolok, matanya digaruk, plok, ditusuk. Itu tontonan kartun ada di sekitar kita. Dan sekarang kan gak ada filter. Dulu ada namanya KPI kan, kalau nonton TV ada KPI. Sekarang YouTube ada KPI-nya, nggak ada yang ngawasin. Ya. Jadi makanya hati-hati ya bang, batur terlalu itu sound the sheep. Si orang ngomong kan, dek, nangin bisu gua nangin. Iya benar, kok gak ada orang ngomong sih? Dek, tuh. Gaya bicaranya aja kayak udah film kartun kan Bu. Karena sudah termindset Bu. Banyak saya akan banyak Bu. Merula Bu, merula. Lala si viral kan bocah Cilika. Ngomongnya bagus Bu, secara vocab bagus karena diawasi sama orangnya bagus. Tapi bahasanya bahasa kartun. Ya. Jadi waspada Ibu ya. Tepuk satu. Boleh keluar terakhir Bu. Satu terakhir yang saya tadi lompat Bu, yaitu vestibular. Apa Bu? Vestibular itu apa Bu? Ini erat kaitannya dengan keseimbangan sama anak-anak. Ada nggak anak-anak yang mohon maaf Bu, kalau jalan itu jinjit gitu tuh? Ada nggak? Nah itu vestibularnya bermasalah. Apa vestibular Kak? Berkaitan dengan keseimbangan. Biasanya anaknya takut ketinggian, naik tinggi itu takut. Anak waktu masih kita mau pergi. Itu vestibularnya bermasalah semenjak kecil. Yang kedua takut sama ini ayunan loh. Makanya di TK ada ayun, bukan tanpa sebab Bu. Itu buat melatih ayunan vestibular. Latih anaknya ayunan. Anak saya yang pertama itu kena taktilnya sama vestibularnya dulu masa kecil. Maka saya terapi sendiri Bu, karena biaya dulu saya lagi ngajar itu dapat honor cuma 400.000, 500.000, ya 500.000. Pas naiknya ke 800.000, tiba-tiba ketahuan anak saya bermasalah, saya tes, bener harus terapi, sekali terapi 400.000. Gue yang TK, apa yang ngomong begitu? Jadi itu gajian mana? Apa kita gegarot ya? Jadi gitu. Pak, udah Pak, kalau Bapak ini mah cari aja di internet. Sekarang banyak. Ya udah dilatih Bu, belajar. Karena banyak belajar terus, terapi gampang. Terapinya gampang Bu. Ya, makanya kalau masuk kelas itu jangan hanya nanya doang. Punten nih guru TK. Kadang saya greget kita mau geting Bu, nih guru TK. Getingnya apa? Saya bukan mengkritisi ya, ini mohon maaf ya. Bukan mengkritisi, bukan imam. Kadang-kadang mohon maaf main kelas ya, suruh main. Bocah sebab ya. Ih, jadi kita kasih pengenangan. Sename kuan pun baik. La 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 la. Tangan ke atas. Terus barang pengen tahun 2000 piring kata masih di gue baik. Zaman Firaun jadi gitu. Gak sih sename. Maka yang kami lakukan biasanya Bu, kalau kami dulu memang kami mungkin Ibu pernah mengenal namanya sekolah peradaban. Saya dulu pernah menjadi sekolah peradaban. Kenapa di sekolah itu banyak mainnya? Karena mengakomodir anak-anak laki-laki yang otak kanannya lebih dominan dibanding otak kirinya Bu. Anak laki-laki itu lebih banyak bermainnya Bu dibanding belajarnya. Kapan belajarnya nanti? Ketika dia sudah cukup Bu, pegel mainnya. Karena dia masa bermainnya dari usia 0 sampai 18 tahun. Ada nggak sekarang orang-orang laki-laki yang mesti main layangan? Ada? Berarti kurang masa bermainnya. Itu pasti kakek Bu. Basi cilik itu kurang main, kurang dolan Bu. Ya, kurang main. Kecuali ngajak anaknya, yo main layangan apa Bu. Kita harus gede dewek, pengen layang-layang. Mesti jadi orang izin umur.
Ya Pak Ustadz ya. Gitu ya. Ya Bu, jadi 18 tahun. Yang kami lakukan apa Bu Guru? Buat apa? Proprioceptif. Lari muter apa helikopter? Tes, push mubeng bisa bareng, berarti proprioceptif apa? Vestibularnya kurang. Tiba-tiba muter. Kalau saya mah gampang Bu, dulu saya lagi masih kecil anak itu tak pegang tangannya. Demen bocah kita. Anak itu benar. Bapaknya orang bilang cek ibunya biasa apa? Buat tiba bapaknya mengganti bepecis ya bapaknya. Nanti bepecis bahaya. Ajak bu orang tuanya, bapaknya ikut serta. Anak perempuan itu banyak didekatkan sama laki-laki bapaknya bu. Kenapa? Biar cinta pertamanya adalah ayahnya, bukan cowok lain. Coba cek bu, mohon maaf ini mah. Ada satu artis yang pernah ngomong gini, artis nih, rada ngeblasar bu, bocah emang orang kayak artis bu, pardon, ayu memang bu. Dia banyak jaringan pacaran deh, ganti baik. Dicek ternyata bener bu, jaringan. Dia kan ini ngomong dewe, saya mah dulu masa hubungan sama bapak saya kurang bu. Maka anak perempuan banyak deketin bapaknya, biar jadi cinta pertamanya bapaknya. Biar nanti kalau punya suami seperti bapaknya nyari. Kalau orang laki-laki lebih banyak dominan, memang bapaknya perlu, tapi dominan ibunya, biar jadi cinta pertamanya ibunya. Ketika ada sesuatu, dikit-dikit ibu di sini kuatirakan. Dia mesti gaji aja, rabine berarti kepepi. Ibu ini mau dan bisa. Dilengakan bu. Ada laki-laki yang mencintai ibunya. Nah, campur ada kita baginya ibu gitu orang bapak. Ibu harus dukung. Jangan sampai mohon maaf. Aja ibu baik. Letak surganya seorang suami itu di ibunya, sedangkan istri di suami. Ya bu, hampur dunga jari jemaah berbagi inspirasi. Mudah-mudahan sedikitnya tadi bu. Ada berapa tadi bu? Sensori bu? 7. Salah satunya ada 3 diantaranya taktil, vestibular, proprioceptif. Yang lainnya bu banyak ada pendengaran. Ada anak yang terganggu sama suara yang bising, detak jam. Orang bisa turun, orang detak jam, berarti itu bermasalah. Itu bisa diterapi. Caranya gimana kak? Banyak terapi-terapi di RSKM, di mana rumah sakit umum daerah. Yang paling gampang memang ngomong masih cilik bu, ibu buka YouTube aja, buka namanya baby message. Baby message, ibu pijet anaknya. Pakai minyak apa kayak bebas, pakai minyak sayur buat kurang. Sebagai aja minyak goreng bekas tuang asin kan aja saya nggak bagus minyak apa kan bu? Apa kan bu? Apa kan kasih aja jaiton ya bagus bu jaiton ya diurut anak saya yang kedua itu dari semenjak kecil sampai agak besar itu dari mulai dari kecil tuh sudah diurut di message sendiri konsep bapaknya ibu nih bilang aku ini bapaknya semua ambil peran bukan yang kita belajar didorong bapaknya didorong ya itu bu ya sekedar berbagi. Yang kemudian pendengaran, penglihatan, pengecapan, kenali anak-anak beraneka macam rasa. Aja rasa manis baik bu, manis ini berbahaya, diabetes dan penyakit-penyakit lain termasuk apa namanya bu? Asam urat. Asam urat itu tidak bakal jadi asam urat kalau tidak kena gula. Buktinya apa? Ibu saya nggak pernah makan gula, nggak pernah makan nasi, karena dia diabetes bu. Terapinya nggak makan nasi, nggak makan kentang, mantang, ubi dan lain-lain sebagainya. Makanya apa kayak iwak ayam doang, kon iwak, wes doang. Alhamdulillah. Jadi kalau punya diabetes nanti bisa hubungi saya bu. Kalau pengen orang punya diterapi jangan sampai diabetesnya sampai busuk itu kan bu ada. Yang tahu itu terapinya gampang simpel. Sebenarnya nggak makan nasi aja selesai. Nah lanjut bu, ajari rasa. Makanya di sekolah ada nggak bu ngajari rasa bu? Colentakan apa kopi, asam, garam, berapa bu? Ya, coletin beraneka macam rasa. Terusnya ada lagi pendengaran udah, pengecapan udah, penciuman. Nah ini penciuman bu. Ada gak anak yang takut sama bau-bauan yang mabok baik nih mobil? Oh kira di kita ya.
Tapi kita mabok baik. Kenalkan terus menerus Bu. Mancing mobil siapa dah berapa Bu? Orang dari mobil mancing deh. Maksudnya ibu sering ajak dia naik mobil biar dia terbiasa. Kenalkan bau-bauan itu Bu. Semenjak kecil. Kos kaki di, coba sing wangi Bu, sing mampu aja. Iwak asin. Saya tuh sama Bu bermasalah di hidungnya. Karena saya ini mohon maaf ya Bu, cek ya Bu ya, cung yang lahirnya sesar. Berbagi pengalaman Bu ya, sebagai anak yang lahir tidak normal itu memang kurang lebihnya sedikitnya memang bermasalah Bu. Kenapa ya? Ini saya harus katakan sejujur-jujurnya Bu, mohon maaf. Sekarang saya ditanya gini Bu, kira-kira kupu-kupu yang lahirnya dibantu dengan yang lahirnya normal itu bagaimana perkembangannya? Ternyata yang lebih kuat yang dibantu itu yang bermasalah biasanya. Makanya saya juga sebagai orang bubuk, saya bukan ibu ya. Ini malu saya sendiri nih. Saya juga sesar. Produk sesar. Anak yang pertama saya juga sesar. Nurunin anaknya. Sinkrono normal, alhamdulillah. Jadi maka ada anaknya Bu. Nanti langsung baby message aja Bu ya. Khawatir perkembangannya ini. Anak saya bermasalahnya sama Bu. Yang tadi saya bilang, dia vestibularnya bermasalah, taktilnya bermasalah, takut sama yang bulu-bulu. Nah itu tuh. Diterapi memang dari sekarang. Baby message aja terapi yang paling gampang ya Bu. Ya sekedar masukan ini Bu, biar perkembangan anaknya meningkat. Karena kadang-kadang karena vestibularnya bermasalah, dia itu sulit sekali menangkap informasi. Misalnya orang ngomong A, dia tangkapnya B. Gampang kesinggungan. Iya, kadang-kadang gampang kesinggungan. Itu dia. Itu terakhir Bu. Mungkin itu saja saya bisa sampaikan Bu, karena waktunya juga udah mepet ya. Bisa biarkan.